Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dengan saya Echa Binur Hadiani. Saya dari kelas 12 layanan perbankan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang plafon kredit. Nah, jadi plafon kredit itu memiliki dua jenis. Yang pertama itu ada sliding rate dan yang kedua itu ada flat rate. Jadi, bunga efektif atau juga disebut dengan sliding rate untuk perhitungan bunga dilakukan setiap akhir periode di angsuran. Bunga kredit diperhitungkan di saldo akhir per bulannya. Bunga diperhitungkan berdasarkan nilai pokok yang belum terbayarkan. Jadi, bunga per bulan bisa berubah-ubah berdasarkan nilai pokok yang belum terbayarkan. Nilai bunga yang akan dibayar oleh debitur setiap bulannya akan semakin mengecil. Kredit bunga anuitas merupakan modifikasi dari perhitungan kredit bunga efektif. Modifikasi ini digunakan untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi atau pembayaran angsurannya, karena setiap angsurannya sama. Namun yang membedakannya komposisi bunga dan komposisi angsurannya, karena tiap periodenya berbeda-beda. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya sangat mudah karena mulai dari cicilan pokoknya, angsuran, hingga bunganya itu tiap bulan akan sama. Biasanya metode ini digunakan oleh KTA atau kredit tanpa anggunan. Dalam kredit bunga flat atau bunga tetap ini, platform kredit dan besarannya bunga itu dihitung melalui rumus yang sesuai dengan jangka waktu saat kita memulai kredit. Oke, baik, setelah penjelasan yang tadi, sekarang kita buat mengenai platform kredit metode anuitas. Di sini kita memiliki contoh, yaitu platformnya sebesar 50 juta rupiah dengan tenor 24 bulan atau 2 tahun dan suku bunga 5% per tahun. Dalam metode anuitas ini, yang berubah itu ada pokok, bunga, serta saldo angsurannya berubah. Langsung saja kita masuk ke dalam pengerjaannya, yaitu di angsuran pokok. Sebelum itu, kita tulis dulu platformnya sebesar 50 juta pada saldo angsuran. Langsung saja kita cari untuk angsuran pokoknya. Angsuran pokok seperti yang tadi sudah dijelaskan, dicari menggunakan rumus negatif PPMT. Negatif PPMT, lalu diklik suku bunganya. Jangan lupa untuk diabsolut, karena rumus ini harus dikunci agar nanti saat ditarik hasilnya itu tidak hilang. Lalu kemudian dibagi 12. 12 ini diambil dari per tahun. Lalu titik koma, diklik bulan ke, namun bulan ke ini tidak perlu diabsolut. Kemudian titik koma lagi, diklik tenornya. Tenornya yaitu 24 bulan, diabsolut juga. Setelah itu diklik platform. Platform dan tenor itu wajib diabsolut ya teman-teman. Setelah itu kemudian di enter. Dan itu adalah hasil dari angsuran pokoknya. Nah, selanjutnya kita akan mencari angsuran bunganya. Angsuran bunga ini dapat dicari menggunakan rumus negatif IPMT. Rumus negatif IPMT ini yaitu negatif IPMT, diklik suku bunganya,
lalu dibagi 12, tapi jangan lupa di absolut juga, titik koma, klik bulan ke, titik koma lagi, lalu klik tenor, dan juga far from, dan di absolut. Kemudian teman-teman enter saja. Itu dia hasil dari bunganya di bulan pertama. Kemudian kita akan mencari jumlah angsuran. Untuk jumlah angsuran juga ini menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan negatif PMT. Negatif PMT dicari dari suku bunga dibagi 12, titik koma tenor, titik koma far from. Lalu yang terakhir di absolut semuanya kecuali 12-nya ya teman-teman. Kemudian yang terakhir di enter. Nah, itu dia hasil dari jumlah angsuran bulan pertama. Lalu selanjutnya mencari saldo angsuran atau saldo pinjaman. Untuk mencari saldo angsuran itu cukup simpel, cukup sama dengan klik 50 juta dikurangi angsuran pokok. Angsuran pokok yang bulan pertama. Lalu di enter, dan itu dia saldo angsuran atau saldo pinjaman pada bulan pertama jika sudah dikurangi pokok. Nah, untuk selanjutnya ini tidak perlu masukkan rumus satu-satu lagi, teman-teman cukup tinggal menarik saja sampai di bulan ke-24, dan nanti saldonya di bulan ke-24 itu akan 0. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini saldonya 0 rupiah pada bulan ke-24. Jadi tidak perlu memasukkan rumusnya lagi satu-satu. Seperti itu. Selanjutnya, kita tinggal jumlahkan saja ya teman-teman menggunakan rumus sum. Di bulan pertama hingga bulan 24-nya kita tinggal tarik saja. Lalu nanti tinggal di enter menggunakan auto sum. Itu dia teman-teman jumlah dari angsuran pokok metode anuitas ini. Selanjutnya, ini tinggal kita tarik saja ke samping jika kursornya sudah berubah menjadi positif yang tipis. Nah, itu dia total saldonya. Berikutnya, kita akan membahas far from credit menggunakan metode flat rate. Di dalam metode flat rate ini, cicilan, bunga, serta total angsurannya itu akan sama ya. Nah, di sini kita menggunakan soal yang sama, yaitu dengan far from 50 juta, tenornya 24 bulan, serta suku bunganya sebesar 5% per tahunnya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pengerjaannya. Di sini kita akan mencari cicilan. Cicilan ini rumusnya hanya far from dibagi dengan tenor, dan kemudian nantinya di absolut atau dikunci agar rumusnya tidak hilang. Nah, setelah itu, jika sudah terkunci semua, tinggal di enter saja seperti biasa. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengerjaan selanjutnya, yaitu untuk mencari bunga. Untuk mencari bunga, itu sama dengan far from dikali suku bunga, lalu dibagi 12, kemudian di absolut. Nah, jika sudah, nanti teman-teman akan menemukan hasilnya, yaitu sebesar Rp208.000. Selanjutnya, kita masuk ke dalam total angsuran. Untuk mencari total angsuran ini, cukup cicilan ditambah bunga saja. Cicilan ditambah bunga, lalu kemudian di enter tanpa perlu di absolut. Nah, itu dia teman-teman
total angsuran pada bulan pertama sebesar 2 juta sekian ya teman-teman. Nah, ini sama seperti metode sebelumnya. Di metode flat rate juga kita tidak perlu memasukkan rumusnya satu-satu. Cukup ditarik saja sampai kursornya berubah menjadi positif, lalu ditarik ke bawah dan langsung sudah selesai pembuatan metode flat rate-nya. Yang terakhir, teman-teman tinggal menjumlahkan saja, yaitu menggunakan rumus autosum. Sama seperti cara sebelumnya. Ditarik pada bulan pertama, lalu sampai dengan bulan ke-24, lalu di-enter. Selanjutnya, teman-teman tinggal menarik saja ke arah samping. Dan pengerjaan menggunakan metode flat rate itu sudah selesai.